saya akan menyampaikan materi tentang peraturan dan perhitungan pajak kos. Perkenalkan, saya tax manajernya Mamikos, Mutiara Opriani, biasa dipanggil sama Mbak Opi. Langsung saja kita mulai malam ini untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Oke, saya mulai sama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Jadi Undang-Undang HPP yang sekarang lagi happening, ini sudah berlaku sejak 29 Oktober 2021, diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan dibentuk sama pemerintah karena tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, untuk memulihkan perekonomian akibat dari pandemi COVID, dan mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Oke, pertama kita bahas dulu perubahan HPP terhadap Undang-Undang PPH itu apa aja sih gitu. Jadi perubahan HPP ada efek terhadap Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN. Kita bahas Undang-Undang PPH dulu. Oke, jadi kalau di Undang-Undang PPH itu berpengaruh sama tarif bracket PPH 21 pada pasal 17 di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ini undang-undang yang lama, lalu di mix dengan HPP yang terbaru, di mana ada perubahan batasan bracket, yaitu ketika penghasilannya antara 0 sampai 60 juta itu di 5%, terus lebih dari, biasanya sebelumnya 50 juta, terus lebih dari 60 juta sampai 250 juta itu di 15%, lebih 250 juta sampai 500 juta itu di 25%, lebih dari 500 juta sampai 5M itu di 30%, dan lebih dari 5M itu di 30%. Jadi ada perubahan tarif bracket di perhitungan PPH 21. Lalu Undang-Undang HPP juga merubah peraturan penguatan mengenai PPH UMKM. Diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2A, di mana perhitungan PPH final tarif 0,5% untuk omset maksimal 500 juta tidak dikenai PPH. Yang sebelumnya hanya membatasi di bawah 4,8 M itu terkena 0,5% untuk semuanya. Untuk yang sekarang 500 juta ke bawah itu tidak kena PPH final. Jadi PPH final 0,5% hanya dikenain untuk 501 juta sampai 4,8 miliar selama 3 tahun berturut-turut. Lalu perubahan HPP juga terjadi terhadap Undang-Undang PPH Badan yang diatur pasal 17 ayat 1, bahwa PPH Badan akan berubah menjadi 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ini biasanya kita sebut sebagai PPH pasal 29. Gitu, atau PPH Badan. Setelah perhitungan laba rugi akan kita hitung PPH Badan yang harus kita bayarkan di PPH pasal 29. Oke, lalu selain PPH, Undang-Undang HPP itu juga berpengaruh terhadap PPN. Di mana PPN sekarang tarifnya naik menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, yang artinya bulan ini sudah diberlakukan 11%, dan akan menjadi 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Nah, untuk sanksinya sendiri, perubahan HPP terhadap Undang-Undang KUP itu adalah ketentuan umum tata cara perpajakan, di mana KUP itu mengatur semua sanksi, semua denda, semua konsekuensi perpajakan dari pemeriksaan, dari penyidikan, keberatan, banding, segala macam itu adanya di KUP. Nah, dalam Undang-Undang HPP terdapat perubahan 2 skema ketentuan sanksi dari Undang-Undang KUP itu. Yang pertama, sanksi pemeriksaan dan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Yang kedua, sanksi setelah upaya hukum. Namun, keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak.
artinya yang sudah muncul jadi SKP, SKPKB atau SKPLB, dan kita melakukan upaya keberatan atau upaya banding, itu sanksinya berbeda dengan sanksi yang tidak wajib, yang tidak melaporkan SPT. Nah, yang pertama, sanksi pemeriksaan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, pasal 39. Yang pertama itu, PPh kurang bayar, dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan yang berlaku di pasar, serta uplift factor 20%. Itu yang pertama. Yang kedua, PPh kurang dipotong dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20%. Terus yang ketiga, PPh dipotong tapi tidak disetor, itu 75%. Yang keempat, PPN dan PPNBM kurang dibayar, itu 75%. Dan yang efek kedua, sanksi setelah upaya hukum yang dilakukan, seperti keberatan ke Kanwil atau banding di pengadilan pajak, itu ketika mengajukan keberatan, lalu kita tetap kalah, dapatkan sanksi 30% dari jumlah sanksi di SKP. Terus ketika mengajukan banding tetap kalah, kita 60% dari jumlah sanksi di SKP. Terus mengajukan peninjauan kembali juga mendapat sanksi 60% dari jumlah sanksi di SKP apabila memang kita kalah dan tidak bisa membuktikan bahwa kita tidak pantas didenda. Nah, lalu di Undang-Undang HPP ini juga memberikan dampak suatu kebijakan baru, yaitu pemerintah memberikan tax amnesty, pengungkapan sukarela PPS yang terakhir di bulan Juni ini, bulan depan, yang artinya kita mengungkapkan kejujuran tentang aset-aset yang mungkin sebelumnya belum kita lapor, jadi kita laporkan. Sehubungan dengan tax amnesty ini, maka terakhir pembetulan untuk SPT PPh pribadi itu hanya boleh sampai sebelum 29 Oktober 2021 kemarin. Jadi setelah 29 Oktober 2021, orang pribadi tidak diperbolehkan melakukan pembetulan untuk SPT PPh pribadinya, dikarenakan dianjurkan untuk mengikuti tax amnesty yang akan berakhir di bulan depan, di bulan Juni. Nah, jadi sasaran pengungkapan tax amnesty ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan beserta tax amnesty 2016, basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap dalam tax amnesty. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi, basisnya aset dari 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 2020. Terus, yang nomor satu itu dimaksudkan bahwa badan ya, jadi ada orang pribadi yang juga dia misalnya punya PT atau CV. Jadi dia itu dari 2016 sampai dari 2015 dan 2016. Kembali ke tax amnesty jilid 2 yang jalan di Januari 2022 dan berakhir di Juni 2022, bahwa ada penghitungan tarif PPh final, berikut rincian tarifnya. 6% atas harta bersih yang berada di wilayah Indonesia dan diinvestasikan untuk kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi baru terbarukan, serta 8% harta bersih dalam negeri dan tidak diinvestasikan untuk sektor sumber daya alam, energi baru terbarukan, dan surat berharga. Yang ketiga, 6% harta bersih yang berada di luar Indonesia dengan ketentuan akan dialihkan ke dalam negeri serta diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SDM. Yang keempat, 8% atas harta bersih yang berada di luar Indonesia dengan ketentuan akan dialihkan ke Indonesia namun tidak diinvestasikan ke sektor SDA, EBT, dan SDM. Yang
Terakhir, 11% atas harta bersih yang berada di luar Indonesia dan tak dialihkan ke Indonesia. Jadi, kalau punya harta di luar negeri juga wajib dilaporkan di tax amnesty ini. Dan tarif PPh final yang skema kedua untuk tax amnesty, yang pertama 12% harta bersih yang berada di dalam Indonesia dan diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN. Yang kedua, 14% atas harta bersih dalam Indonesia dan tidak diinvestasikan ke sektor SDA, EBT, dan SBN. 12% atas harta bersih di luar Indonesia dengan ketentuan dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan pada sektor SDA, EBT, dan SBN. Yang keempat, 14% atas harta bersih di luar Indonesia dengan ketentuan dialihkan ke dalam negeri namun tidak diinvestasikan pada sektor SDA, EBT, dan SBN. Yang kelima, 18% atas harta bersih di luar Indonesia dan tak dialihkan ke Indonesia. Jadi setiap wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih. Harta bersih di sini berarti aset dikurang hutang. Jadi kalau punya hutang pun tampilkan saja di laporan tax amnesty untuk dikurangkan sama harta. Sehingga itulah yang harta bersih yang akan diperhitungkan di tarif tax amnesty. Nah, melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Tidak hanya itu, wajib pajak juga harus melampirkan beberapa dokumen seperti bukti PPh final, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang, pernyataan mengalihkan harta bersih ke Indonesia, pernyataan menginvestasikan harta bersih ke sektor usaha SDA, EBT, dan SBN. Lalu di dalam Undang-Undang HPP juga diatur soal pajak karbon. Yang diatur dalam bab 6 pasal 13, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Masa turutan pajak ditentukan dalam 3 hal. 1. Pada saat pembelian barang yang mengandung karbon. 2. Pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu. 3. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Artinya mungkin dalam pelaksanaannya akan diterbitkan lagi peraturan pemerintah sebagai aturan turunannya. Terkait tarif pajak karbon yang berlaku adalah Rp30 per kilogram karbon dioksida. Oke, kita lanjut ke pemajakan PPh atas kos-kosan. Oke. Sebelumnya PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan diatur dalam pasal 1 PP nomor 5 tahun 2002. Ketentuan pasal 1 menjelaskan sebagai berikut. Pasal 1 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri wajib dibayar pajak penghasilan. Oke. Lalu pemerintah menerbitkan PP nomor 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan PP 34 2017 yang mencabut PP 5 2002 tadi. Jadi pengenaan PPh bagi rumah kos diatur dengan jelas pada memori penjelasan pasal 2 ayat 3 di PP 34 2017. Yaitu sebagai berikut penjelasannya. Pasal 2 Nomor 1, atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, dikenain PPh yang bersifat final.
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Jadi ini perlu digarisbawahi, tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Oke, penjelasan pasal 2 nomor 1 yang dimaksud dengan sebagian dari bangunan adalah areal baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan yang merupakan bagian dari bangunan tersebut, seperti teras bangunan, kamar di dalam sebuah rumah, pavilion, kolam renang, dan sebagainya. Dan yang dimaksud dengan jasa pelayanan penginapan antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa, asrama atau pondok pekerja, ya bisa disebut ini kos-kosan, itu bukan merupakan objek PPh atas persewaan bangunan karena masuk ke jasa pelayanan penginapan beserta akomodasi yang menjadi objek pajak daerah, di mana dikenain retribusi pajak daerah itu ketika memiliki kamar lebih dari 10. Meskipun begitu, pemilik kos atau orang pribadi tetap memiliki kewajiban terkait PPh orang pribadi. Ketika pemilik kos, ini ke UMKM, pemilik kos dengan omset kurang dari 4,8 miliar dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPP, wajib pajak yang menggunakan tarif PP 23 2018 atas penghasilan sampai dengan 500 juta tidak dikenain PPh final 0,5%. Oke, sekarang kita bahas pemajakan tadi, pemajakan pajak dengan hubungannya dengan PPh. Sekarang kita bahas pemajakan pajak kos-kosan hubungannya dengan pajak daerah dengan PPN. Selain PPh, jenis pajak lain yang kerap menjadi pertanyaan bagi pemilik kos adalah pajak hotel dan PPN. Apakah pemilik kos memungut pajak hotel dan PPN? Pada pasal 4A Undang-Undang PPN sebagaimana terakhir diubah pada Undang-Undang HPP, ditegaskan bahwa jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah, bukan merupakan objek PPN. Dengan kata lain, pemilik kos tidak memungut PPN atas persewaan kamar kos. Hotel menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, maka dari itu pemilik rumah kos sesuai ketentuan tersebut wajib memungut pajak hotel. Besaran pajak hotel pada Undang-Undang PDRD adalah 10%, namun ketentuan tersebut harus memperhatikan peraturan di daerah masing-masing karena ini masuk ke wilayah Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Jadi tidak masuk ke Departemen Keuangan, ke Dirjen Pajak. Contoh perhitungan pajak kos-kosan jika pemilik kos A memiliki harta rumah untuk usaha kos senilai 1 miliar yang diperoleh tahun 2021, maka pemilik itu merupakan subjek pajak daerah serta harus melaksanakan kewajiban pajak daerah dan PPh-nya. Jadi ketika pada tahun 2021 memperoleh penghasilan dari rumah kos senilai 1,5 M, maka pemilik kos wajib membayar PPh final UMKM sebesar 0,5% kali 1,5 M, jadi 7.500.000 untuk bayar per bulan. Jadi gini, misalnya Januari 2021 punya penghasilan kosan 1,5 M, yang dalam 1 tahun itu akan melebihi dari 4,8 M, maka akan dikenakan tarif 0,5%. Gitu. Dan akan kena pajak retribusi daerah 10% dari 1,5 M, 150 juta untuk per bulannya. Jadi ini sebenarnya hitungan per bulan dengan asumsi bahwa
penghasilan dalam setahun itu lebih dari 4,8 M, jadi diwajibkan PPh final 0,5%. Dan kalau untuk retribusi daerah, kaitannya dengan jumlah kamar yang dimiliki oleh kos-kosan atau hotel tersebut. Jadi walaupun belum sampai 4,8 M setahun, tapi punya kamar lebih dari 10, maka wajib untuk bayar pajak daerah 10% per bulannya.